Selayang Sejarah Gereja Masehi Injili di Minahasa, Sion Tomohon. Bulan Juli tahun 1938, Johan Adamaturn yang diutus oleh De Nederlands Zendelingenschap atau NZG atau Badan Pekabaran Injil atau Noskap dalam bahasa Tombulu mulai bekerja di Tomohon. Gereja Protestan pertama berdiri ketika Johan Adamaturn membaptis 6 orang penduduk Tomohon pada akhir tahun 1839. Bulan Desember 1839 dengan demikian menjadi tonggak berdirinya Jemaat Tomohon. Johan Adamaturn meninggal di Manado pada bulan Desember 1841. Dan orang yang dibaptis bertambah sebanyak 30 orang dewasa dan 11 anak-anak. Penerus Johan Adamaturn adalah Nicholas Philip Wilken, yang menulis bahwa awalnya orang yang datang di gereja tidak sampai 10 orang, dan hanya sekedar hadir sebagai pendengar belaka. Namun lama-kelamaan semakin banyak warga yang minta dibaptis. Suatu momentum yang besar adalah ketika Kepala Distrik Sarongsong, Mayor Waworuntu, dibaptis di hari Minggu, tanggal 11 April 1847 oleh Inspektur NZG Domini Leonard Johannes van Rijn. Dilukiskan betapa gereja penuh sesak, betapa tidak, seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani hadir di gereja untuk pertama kalinya. Ia adalah Kepala Distrik Tomohon, Mayor Mangangantung, seorang penganut paham animisme yang dikenal kuat. Di usia yang lanjut ketika itu, ia menjadi pengikut Kristus dengan nama baptis Herman Karl Waworuntu, namun kerap disebut juga Ngantung Tawar. Gereja ini dianggap sebagai gereja induk yang melayani pembaptisan, peneguhan sidi, dan perkawinan, dan jemaat pun datang dari mana-mana. Pada akhir Desember 1848, Wilken memimpin perjamuan kudus pertama di Tomohon. Setelah dibaptis, Kepala Distrik Tomohon Mangangantung menghadiahkan lahan seluas 2.228 meter persegi bagi pengembangan jemaat Tomohon, mengingat jumlah jemaat semakin besar. Gedung gereja baru tersebut ditabiskan pada tanggal 15 Februari 1857 dengan sebutan Gereja Protestan Tomohon. Gedung gereja yang berada di lapangan terbuka itu terkesan kokoh dan apik. Dikatakan bahwa suasana interior sangat meneduhkan dan penuh hikmat. Pekarangan pun amatlah luas. Pada tahun 1853, dibangunlah rumah pendeta Wilken di bagian utara. Dilanjutkan dengan kelas-kelas High S Jongen School yang menjadi klapgebouw milik Jemaat Tomohon. Dilanjutkan dengan pembangunan kantor Sinode Gemim yang beroperasi selama periode 1949 hingga 1979. Selama hampir 80 tahun, Gereja Besar Tomohon yang berdinding papan serta beratapkan rumbia pada akhirnya harus dibongkar karena semakin lapuk. Pembongkaran dilakukan pada tahun 1929, lalu kemudian dibangunlah gedung gereja sekarang ini yang berlokasi di belakang gereja asal. Gedung baru ini berkonstruksi beton baik tiang maupun dinding, hasil karya arsitek Experius Wayong dengan lisensi Belanda, yang memadukan seni arsitektur bangunan neoklasik eklektik Eropa abad 19 dengan kearifan lokal Minahasa yaitu burung manguni. Maksud dimundurkan adalah untuk menciptakan pekarangan yang lebih luas di bagian depan, sehingga menghasilkan kesatuan bangunan dan lingkungan yang asri. Dalam hal ini tidak hanya gedung gereja tetapi halaman pun menentukan. Gedung gereja ini ditabiskan oleh Domini Albertus Zacharias Runturambi Wenas pada tahun 1930 sebagai aset Gemim. Jan Lowerir yang menggantikan Nicholas Philip Wilken memesan lonceng gereja dari Rotterdam, Belanda
dan dipasang di pekarangan depan gedung gereja. Namun setelah ada gedung gereja yang baru, lonceng tersebut dipindahkan ke bagian dalam serta ditabiskan pada tanggal 23 Februari 1930. Demikian juga kandil lilin di bagian atas. Ibadah di Gereja Besar Tomohon pada waktu itu dilangsungkan 2 kali. Ibadah pagi berbahasa Indonesia dan ibadah sore berbahasa Belanda hingga tahun 1950. Nama Sion sendiri diperkenalkan sejak tahun itu, dan para budayawan memperkirakan bahwa nama tersebut diberikan oleh Domini Wenas yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Sinode Gemim, merangkap Ketua Klasis dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Tomohon. Sekalipun pelaksanaan ibadah minggu umumnya telah menyebar di berbagai jemaat yang telah dimekarkan, namun pelayanan baptisan kudus dan peneguhan sidi masih tetap dilaksanakan di Gereja Sion sampai jemaat-jemaat pemekaran dinyatakan berdiri sendiri. Tahun 1979, ketika Tomohon menjadi tuan rumah Sidang Raya ke-9 Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI, sekarang Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, peribadatan Jemaat Sion dipindahkan ke Auditorium Bukit Inspirasi, sekaligus ada kesempatan untuk memugar gedung Gereja Sion. Berbagai peristiwa bersejarah terjadi di gereja ini, termasuk berdirinya Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 30 September 1934. Serta kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1957 saat hari ulang tahun ke-23 Gemim Bersinode, sekaligus memediasi konflik antara pemerintah pusat dan Permesta. Dan pada tanggal 14 Desember 2018, Gedung Gereja Sion Tomohon memperoleh persetujuan sebagai situs cagar budaya nasional. Inilah gereja pertama di Indonesia yang dinyatakan sebagai cagar budaya nasional. Sejauh ini telah ada surat keputusan Wali Kota Tomohon. Bangunan yang kemudian dikenal sebagai Gereja Sion ini kini menjadi tonggak sejarah yang patut kita syukuri. Semoga ke depan Jemaat Sion tetap mampu mempertahankan pekarangan yang luas dan asri sebagaimana yang dirancang oleh arsitek Experius Wayong, sehingga menjadi aset Tomohon Sulawesi Utara yang sangat berharga ini. Karena ketika interior diupayakan untuk menyerupai aslinya, demikian pula harusnya bagian eksterior. Semoga demikian, terpujilah Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Untuk kita semua, terlebih kepada seluruh jemaat Gemim Sion Tomohon yang saat ini sedang bersukacita dalam suasana memperingati dan merayakan Natal Yesus Kristus, dan terlebih juga dalam sukacita kita sebagai persekutuan jemaat saat ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun jemaat Gemim Sion Tomohon. Saya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun jemaat Gemim Sion Tomohon. Kiranya lewat perayaan hari ulang tahun jemaat ini, persekutuan kita semakin diteguhkan, kita lebih semangat lagi untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan dari Jemaat Gemim Sion Tomohon. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Pendeta Andeke Masinambo Keawoan, menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun ke-181 Jemaat Gemim Sion Tomohon. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dalam tugas dan pelayanan kita. Salam, selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021 dengan memperingati HUT Jemaat Gemim Sion Tomohon wilayah Tomohon 2 tahun 2020 ini. Saya sebagai Persus yang ada di Jemaat Gemim Sion Tomohon khususnya di kolom 7, marilah kita tetap
semangat dalam kehidupan kita sebagai jemaat, akan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya tetap meningkatkan pelayanan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tetap beribadah walaupun dalam bentuk live streaming maupun dalam bentuk ibadah-ibadah keluarga. Kita tetap tingkatkan protokol kesehatan. Dan atas nama Jemaat Gemim Sion Tomohon Kolom 7 menyampaikan selamat hari ulang tahun Gemim Sion Tomohon saat ini, tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati, pakatuan wapakalapiran. Salam. Selamat hari ulang tahun Jemaat Gemim Sion Tomohon 27 Desember 2020. Tuhan kiranya memberkati seluruh Jemaat Gemim Sion Tomohon. Salam kasih Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Sion. Shalom, saya atas nama Kolom 2 Jemaat Gemim Sion Tomohon menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-181 tahun buat Jemaat Sion Tomohon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Mewakili Jemaat Gemim Sion Tomohon Kolom 1, saya menaikkan doa, terpujilah nama Tuhan yang tetap menuntun gerejanya untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah kancah dunia. Inilah gereja yang bersejarah. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami atas nama Komisi Wanita Kaum Ibu bersama seluruh ibu-ibu yang ada di Jemaat Sion Tomohon menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Dan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Jemaat Sion Tomohon. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu memberi kami semangat, kekuatan, sukacita dalam melanjutkan tugas dan pelayanan kita ke depan. Salam sehat. Shalom. Sejarah menunjukkan bahwa bangunan dan halaman adalah kesatuan yang harus dipertahankan. Semoga Gereja Sion di pusat kota Tomohon terus menjadi kebanggaan Zion Youth Tomohon dan kita semua. Shalom. Jemaat Kolom 3 dan pelayan khusus Gemim Sion Tomohon mengucapkan selamat ulang tahun ke-181 Gemim Sion Tomohon Wilayah Tomohon 2. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan Tuhan dunia memberkati kita sekalian. Immanuel.